Aku mampir ke rumahku, tapi tidak ada orang di sana. Aneh, di mana semua orang? Ini hari ulang tahunku. Aku tidak mengenali apapun di sekitarku. Perabotannya ditutupi dengan spray putih. Dan satu-satunya suara adalah detak jam yang tidak menyenangkan. Seperti sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Kemana semua orang menghilang? Aku melewati semua kamar di lantai pertama, tapi orang tuaku tidak dapat ditemukan. Aku menelepon mereka tanpa henti, tapi aku mendengar berulang kali nomornya tidak tersedia. Ayah, ibu, di mana kalian? Berusaha untuk tidak menggigil, aku menaiki tangga ke kamarku. Tapi ketika aku masuk, aku tidak mengenalinya. Di mana barang-barangku? Ada ransel aneh di dinding, dan poster asing tergantung di dinding. Lalu aku menyadari foto keluarga kami di meja nakas. Tapi ketika aku mendekat, aku ketakutan. Di sana ada gadis yang berbeda di sebelah orang tua dan saudariku. Di mana aku? Air mata menggenang di mataku. Itu seperti aku menghilang dari hidup mereka. Dan ini adalah ulang tahunku. Hari sebelumnya, aku diundang oleh pacarku Hugh ke sebuah pencarian. Aku menyukainya. Aku selalu mencari sensasi. Suatu kali aku melompat ke lubang dengan ular. Itu menegangkan. Tapi aku sudah pernah ke semua pencarian di kota. Dan kali ini, aku tidak mengharapkan sesuatu yang spesial. Tapi ini adalah kesempatan untuk berbaikan dengan Hugh. Kita belakangan menjauh. Kita bahkan lebih sedikit berbicara. Terkadang aku berpikir dia akan memutuskanku. Tapi malam ini seharusnya mengingatkan kami betapa menyenangkan dan baiknya jika kita bersama. Pencariannya ada di suatu ruang bawah tanah, dan kita pergi ke sana. Pengurusnya berharap kami mengalami petualangan hebat dan kita menuruni tangga. Aku berharap itu akan sedikit seram, tapi itu kegagalan total. Propnya menyedihkan. Beberapa usus sosis, pisau plastik ditutupi cat, dan di pintu keluar, mereka menggantung hantu tiup. Seriusan? Seperti pertunjukan si anak-anak, aku tertawa dan menoleh ke Hugh. Tapi dia tidak ada di sana. Apakah kamu sedang bercanda? Dia berdiri di sini semenit yang lalu. Seketika aku menyadari sebuah kalung putus di lantai. Aku memberinya pada Hugh saat anniversary kami. Sepertinya hubungan kami benar-benar hancur. Hugh baru saja kabur dariku. Aku sangat terluka karena aku mencintai Hugh. Kenapa dia melakukannya? Hancur total, aku keluar dan mengarah pulang. Sementara aku dalam pencarian, orang tuaku sibuk mempersiapkan liburan. Aku mengharapkan balon dan hadiah. Tapi di dalam rumah sangat sunyi, kecuali detak jam yang sepi. Mungkinkah itu kejutan? Tapi aku pergi ke seluruh penjuru rumah dan tidak menemukan siapapun. Tidak ayahku, tidak ibuku, tidak kakak perempuanku, Joanna. Kemana perginya mereka? Aku mencoba menelpon mereka, tapi setiap kali aku mendengar, nomornya tidak tersedia. Rumah itu sendiri tampak menakutkan. Perabotannya ditutupi spray putih, seolah-olah sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Aku naik tangga ke kamarku, tapi terhenti di tengah jalan. Semuanya di sini berbeda. Ada beberapa hal aneh. Ransel, poster, milik siapa? Aku berkeliling di seputar ruangan, benar-benar tersesat. Dan lalu aku menyadari sebuah foto. Seluruh keluarga aku memeluk seorang gadis. Tapi itu tidak mungkin. Seharusnya itu aku. Ketakutan, aku mundur dan menjatuhkan fotonya ke lantai. Kacanya pecah dengan suara. Itu seperti mimpi buruk yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda bahwa aku pernah tinggal di sini di rumah ini. Bukannya kursi, buku, penghargaan favoritku. Aku menemukan gambar gadis itu dan hal-hal asing di mana-mana. Apa aku sudah gila? Keluarga aku masih tidak menjawab panggilanku. Tuhan, bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Lalu aku teringat bahwa om dari temanku, Chris, adalah seorang petugas polisi. Mungkin dia bisa membantuku. Aku menelpon Chris dan setelah sekian lama dia menjawab. Phew. Hai Chris, ini Sarah. Aku memberinya gambaran singkat tentang situasinya. Dan Chris berkata dia tahu sesuatu. Faktanya adalah bahwa keluargaku, dia terdiam. Jangan lagi. Chris, kamu di sini. Aku berteriak, tapi tidak ada gunanya. Sinyalnya mati. Nafasku tertahan di tenggorokan. Jadi Chris mengetahui di mana semua orang. Aku langsung bergegas ke rumahnya. Aku menggedor pintu dengan tanganku lama dan keras. Tidak ada yang menjawab. Akibatnya seorang tetangga keluar dari rumah seberang. Kamu sebaiknya tidak mengetuk. Tidak ada orang di sini selama setahun, gerutunya. Kemana perginya Chris?
Tetangga itu menjawab bahwa dia pindah sejak kematian temannya. Wanita tua itu membanting pintu. Aku tidak mengerti apapun. Chris tidak memiliki teman, hanya aku. Tapi aku tidak meninggal. Chris, buka sekarang. Ini tidak lucu. Aku berteriak menggedor pintunya lebih kencang. Dan kemudian kakak perempuanku menelepon. Terima kasih Tuhan. Tapi Joan sangat jauh. Halo, aku mendapat panggilan tak terjawab dari Anda. Apakah Anda menelepon? Hei Joan, ini aku, Sarah. Tapi saudariku mulai berteriak bahwa aku pembohong. Saudara perempuannya telah meninggal selama setahun. Itu tidak masuk akal. Joan, aku di sini. Aku masih hidup. Tapi dia tidak mendengarkan. Joan menuduhku terlibat dalam kematian Sarah adiknya. Dengan suara penuh kemarahan, dia mengancam bahwa aku harus menjawab semuanya. Aku dengan gugup menutup teleponnya. Joan tetap menelepon. Tapi aku sudah ketakutan sampai aku tidak mengangkat telepon. Dan seketika aku merasa bahwa seseorang mengamatiku. Aku berbalik tapi tidak ada siapapun. Aku gemetar ketakutan seperti berada di dalam film horor. Ini bukan ulang tahun ke-20 yang aku impikan. Tidak tahu harus pergi kemana lagi, aku pulang lagi. Sudah larut malam ketika aku sampai di rumahku, yang tampak lebih asing dalam kegelapan. Aku takut untuk masuk, tapi lalu aku melihat ada cahaya di kamarku. Seseorang telah kembali. Senang, aku berlari ke beranda ketika pintu berderi terbuka. Itu adalah Joan. Dia menyeringai jahat, mengatakan bahwa itu baik bahwa aku datang padanya sendiri. Kamu akan menjelaskan padaku tentang kematian Sarah. Joan seketika berteriak dan menabrakku. Aku berlari dengan panik. Hal buruk apa yang terjadi? Joan, sadarlah. Aku adikmu. Tapi Joan membawaku ke ganggang sempit dan berteriak bahwa aku tidak bisa menjauh darinya. Ya Tuhan. Aku mencoba meminta bantuan, tapi tidak ada seorang pun di jalan. Dan kemudian aku melihat tanda bahwa ada kedai kopi 24 jam di dekatnya. Dengan kekuatanku yang terakhir, aku bergegas ke sana. Aku berlari ke pintu masuk dan menggerakkan pegangannya. Tapi itu tidak bergerak. Dan lalu aku melihat sebuah tanda di pintu yang berkata, "Kita pindah." Itu berakhir. Aku menoleh ke belakang. Aku sudah bisa melihat siluet Joan yang tidak menyenangkan dalam cahaya lentera. Sial, aku sudah selesai. Tapi lalu aku memperhatikan pencarian yang sama seperti dengan Hugh. Pintu ruang bawah tanah terbuka lebar. Inilah kesempatanku. Aku dengan cepat berlari ke dalam dan menutup pintu. Tapi Joan menggedor dengan marah. Aku berdoa supaya pintu bisa menahannya. Itu semakin bengkok dari serangannya. Sepertinya engselnya akan terbang. Beberapa menit kemudian Joan terdiam. Apakah dia pergi? Tapi saat aku menghela nafas lega, aku mendengar suara benturan yang membakar telinga. Joan menobrak pintu dengan kakinya. Serpihan terbang ke arahku dan wajah gila Joan muncul di dalam lubang dengan senyuman licik. Karena ketakutan, aku berlari melalui koridor bawah tanah yang gelap. Kudengar Joan sudah di dalam, mengikutiku dari dekat. Dalam keputusasaan, aku melihat sekeliling dan berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba aku menabrak tembok. Selanjutnya aku harus apa? Joan sudah mendekat. Aku tidak bisa lari kemanapun. Dan lalu aku melihat lemari. Ini harapan terakhirku. Aku naik ke dalamnya dan duduk di sana. Berusaha untuk tidak bernapas. Tapi aku sudah mendengar Joan masuk ke kamar. Keluar! Aku tahu kamu di sini, dia memerintah. Lalu aku mendengar langkah kaki lambat mendekat. Aku tidak bisa bergerak dalam horor. Seketika pintu lemari mengayun terbuka. Tolong jangan! Aku berteriak histeris. Di saat itu aku dibutakan oleh sebuah kilatan cahaya terang. Membuka mataku dengan kesusahan aku melihat orang tuaku, semua temanku, Chris dan Hugh. Selamat ulang tahun, semua berteriak ceria bersama. Joan mengedip. Ternyata Hugh sudah lama meyakinkannya untuk mengatur pencarian untukku. Jadi aku salah mengira, dan Hugh benar-benar mencintaiku karena dia yang merencanakan semuanya. Dia meyakinkan semua orang. Aku sangat menyukai ketegangan. Jadi itu tipuan. Aku hampir pingsan karena takut. Aku ingin meneriakkan apa yang harus aku lakukan dengan mereka untuk lelucon seperti ini. Tapi tiba-tiba penglihatanku menjadi gelap. Dan ruang tanah sepertinya berputar di depanku. Aku mulai tersedak dan kehilangan kesadaran. Aku hampir tidak membuka mata. Di mana aku? Apa yang terjadi? Kemudian dokter mendatangiku dan berkata bahwa aku di rumah sakit. Aku dibawa ke sini dengan ambulans. Aku merasa sangat lemah. Apakah aku sakit parah? Tapi dokter meyakinkan bahwa aku pingsan. Dan sekarang semuanya baik-baik saja. Aku sangat takut. Kamu lebih baik merajut dan tidak melanjutkan pencarian, candanya. Dokter mengatakan aku memiliki jantung yang lemah. Untungnya aku tidak mengalami serangan jantung.
Aku merasa sangat sedih bahwa aku telah membawa diriku ke keadaan ini. Dalam upaya untuk menggelitik sarafku, aku benar-benar lupa tentang kehidupan nyata. Selesai, tidak ada lagi kengerian. Di titik ini, teman dan keluarga yang gelisah memasuki ruanganku. Mereka membawa hadiah di tangan mereka, dan Hugh bahkan membawakanku seikat bunga favoritku. Terima kasih, kataku kelelahan. Ini adalah ulang tahun ke-20 yang tidak akan pernah kulupakan. Hai, aku Lisa dan berumur 16 tahun. Apa kalian memiliki fobia? Seperti takut akan sesuatu? Seseorang takut akan kegelapan? Atau badut? Apa yang aku takuti? Sejujurnya, aku takut akan semuanya. Tapi laba-laba adalah pemenangnya. Menjijikan. Makhluk bahaya dari neraka. Karena alasan yang tidak diketahui berada di planet ini. Aku berpikir keras tentang hal itu sekarang. Tapi tahun lalu aku hampir gila karena ketakutan. Kenapa? Mari ku ceritakan. Kita pindah ke Virginia dari Texas dan aku membencinya. Pertama-tama di sini dingin dan musim dingin mulai di bulan November. Tapi itu hanya sebagian masalah. Rumah kita, bagaimana ya? Pernahkah kalian berada di rumah setan di Disneyland? Rumah kita sangat mirip dengan itu. Itu bukan istana, tapi memiliki atmosfer itu. Rumahnya tua, luas, dan menyeramkan. Serius, tidak ada ruangan terang di sana. Di beberapa ruangan, contoh kamarku, cahaya hanya muncul di sore hari ketika mulai gelap. Dan di waktu lainnya, hanya ada kegelapan. Dan lantainya, itu selalu berdecik. Tapi bagian yang paling menyebalkan adalah serangga bodoh. Benar deh, awalnya kita harus sering memanggil petugas serangga. Lantai kamar dipenuhi kecoa mati. Dan ada serangga kasur juga. Pada malam hari, udara dipenuhi dengan ngengat dan tentu saja ada laba-laba. Aku akan menyebutnya monster berukuran besar. Tarantula tropis mungkin lebih besar, tapi aku tidak yakin dan tidak mau tahu. Tapi laba-laba ini sangat besar. Aku takut dengan yang kecil, tapi ini berukuran sebesar tanganku. Tentu kalian berpikir bahwa konyol jika takut pada serangga. Tapi OMG, beberapa orang takut dengan air. Ada yang salah dengan fobia itu. Suatu hari aku melihat laba-laba memanjat bajuku di kamar mandi. Aku histeris dan berteriak. Aku menolak untuk memakai baju. Tidak ingin kembali ke kamar mandi. Sepertinya makhluk itu berukuran sebesar telapak tanganku. Mungkin lebih. Semua orang mencoba menenangkanku. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku ketakutan setengah mati sampai aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku selalu memikirkan laba-laba sialan itu ada di mana-mana. Dan tidak hanya di sarang mereka di sudut, tapi mereka bergerak kemana saja, ke meja, lantai, keranjangku. Apa yang terjadi mengingatkanku dengan zombie, dan tujuannya adalah menghukumku sampai aku mati. Akhirnya aku tertidur dengan tidak tenang. Aku memiliki mimpi buruk tentang laba-laba, dan mereka semakin banyak dan banyak dan banyak. Sial! Aku tidak bisa memusnahkan mereka. Tiba-tiba melalui mimpiku, aku merasa disentuh oleh kaki laba-laba. Mereka menggelitiku leherku dan mulai memanjat wajahku. Aku melawan, berusaha melepaskannya dariku, tapi tidak bisa. Lalu aku menyadari bahwa itu hanya mimpi dan membuka mataku. Itu tidak mudah. Untuk 3 detik aku terbaring tanpa menarik atau membuang napas dan hanya menatap langit-langit, mencari tahu di manakah aku. Aku lalu berguling dari ranjang dan berteriak, "Pembunuh!" dan mulai meloncat pada satu kaki, mengusap kuping dan leherku seperti orang gila dan berusaha mengeluarkan makhluk itu dari tubuhku. Orang tuaku bergegas masuk ketika mereka mendengar teriakanku dan bertanya apa yang terjadi. Aku memiliki laba-laba yang memanjat ke dalam tubuh makhluk berburu ini. Aku tidak tahu harus apa. Mereka akan bertelur di dalam kan? Benar kan? Mereka berusaha menenangkanku dengan berkata, "Sayang, laba-laba tidak memanjat masuk ke tubuh manusia dan bertelur. Mereka bukan ulat." Tapi aku tidak tahu apa yang mereka berusaha lakukan. Tuhan, di mana aku membacanya? Online? Aku harus mengeluarkan mereka. Ibu setuju untuk mengecek telingaku, tapi dia tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Ketika dia bilang tidak ada apa-apa, aku tidak percaya. Bagaimana dia bisa melihatnya hanya dalam waktu 3 detik? "Bu, lihat lebih dekat. Bagaimana kalau itu berada sangat dalam?" Ibu tiba-tiba marah dan memberitahuku untuk kembali tidur dan berhenti mengada-ngada. Aku berteriak juga, berkata tidak bisa tidur dengan benda aneh ini di dalam tubuh. Ayah menyelamatkanku. Dia berkata bahwa laba-laba tidak makan daging manusia.
Dan jika dia lapar dan tidak ingin mati kelaparan, dia akan memanjat keluar, mungkin nanti. Ya, tentu saja. Selamat atas dukungannya. Di pagi hari tidak ada yang berani bertanya, "Apa kabarmu, Lisa?" Atau, "Bagaimana makhluk besar laba-laba raksasa yang memakanmu hidup-hidup?" Tidak ada. Seperti tidak ada yang terjadi semalam. Aku merasa kacau. Aku sudah merasa buruk. Dan tidak ada satupun yang peduli kepadaku. Keesokan paginya aku merasa baik-baik saja, tapi sore hari aku merasa ada telapak kecil bergerak di tenggorokanku. Jadi aku bergegas ke kamar mandi untuk memuntahkan monster ini. Tapi tidak peduli sekuat apapun, itu tidak berhasil. Makhluk itu tidak membiarkanku sendiri. Aku merasa dia bergerak ke paru-paru. Aku membunuh waktu memikirkan cara mengeluarkannya. Apa yang mereka makan? Gula? Madu? Aku mencari kasus serupa di Google, tapi tidak mendapat info. Tidak ada. Aku tidak merasa lebih baik. Setiap hari aku komplain bahwa binatang ini menggerogotiku dari dalam. Tiap hari rasanya dia semakin nyaman berada di dalam tubuhku. Seperti rumah baru. Tiap hari aku memohon orang tuaku untuk mengantarku ke rumah sakit. Atau untuk mendapat x-ray atau semacamnya. Tapi mereka menolak. Mereka tidak percaya sedikit pun ada sesuatu yang buruk terjadi padaku. Hasilnya aku memiliki pikiran aneh. Contohnya, aku mulai menyukai kamar mandi kosong dan gelap di rumah baru kami. Di sekolah ketika pria mengusirku kasar, seketika aku merasa menggali wajahnya dengan gigiku. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku mendengar kalimat-kalimat aneh di kepalaku. Mungkin dari buku atau percakapan. Tapi masalahnya, aku tidak pernah membacanya atau bertemu orang tersebut. Jadi aku tidak tahu dari mana aku mendengarnya. Apakah aku menyadari bahwa apa yang terjadi tidak normal? Ya, aku bukan idiot. Aku takut setengah mati, tapi tidak ada yang berusaha menolong dan aku tidak bisa mengatur diriku sendiri. Aku tidak bisa menghadapinya. Akhirnya aku berkata lagi kepada orang tuaku. Aku tahu kalau aku tetap diam, aku akan gila dan tidak akan menghadapi masalah ini. Dan lagi, aku berharap kali ini ibu dan ayah akan menganggap ini serius dan akan memberikan aku x-ray dan mengeluarkan laba-laba. Mereka menanggapinya serius, tapi reaksinya sedikit berbeda dari yang aku bayangkan. Ya, katanya. Ya, tidak bagus. Kita harus pergi ke dokter. Aku sangat lega karena akhirnya bisa meyakinkan mereka dan duduk di kursi belakang mobil tanpa ada kecurigaan. Selagi berbicara dengan dokter, aku menyadari ada sesuatu. Dia tidak menawarkan x-ray, tapi menanyakan hal tentang suara di kepalaku dan ketakutanku akan laba-laba. Lalu, aku melihat tandanya. Aku ada di psikolog. Aku sangat marah. Aku mendatangi orang tuaku, dokter, dan bahkan resepsionis. Aku berteriak bahwa mereka mengkhianatiku dan berbohong, dan aku menolak untuk tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dan aku tidak akan pernah tinggal di klinik ini. Mereka berusaha memberiku sedatif, tapi aku berhasil kabur karena orang tuaku tidak memegangiku kencang. Aku berlari ke jalan dan suara di kepalaku terus berkata, "Bunuh, bunuh, bunuh." Aku tidak berhasil kabur jauh. Security menangkapku dan membawaku kembali. Aku menangis seperti bayi. Aku merasa hidupku telah berakhir. Aku merasakan laba-laba kecil itu menginjak hatiku dari dalam. Aku tahu klinik itu akan membantu laba-laba memakanku hidup-hidup. Tiba-tiba dokter bertanya, "Kamu mau kita memberikan x-ray?" Aku menjawab, "Ya, hanya itu yang aku inginkan." Dan dia membalas, "Oke, ayo kita lakukan besok." Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendapatkan hal yang sudah kamu inginkan dari dulu? Aku tidak bisa mempercayainya. Bisakah masalahku terpecahkan semudah itu? Aku berusaha membuat orang tuaku melakukan itu sejak lama. Dan sekarang sang dokter menawarinya begitu saja. Aku mendapatkan x-ray keesokan harinya. Dan itu menunjukkan tidak ada apa-apa di dalam tubuhku. Tapi apa sensasi itu? Suara di kepalaku? Dokter menjelaskan bahwa aku mungkin menelan laba-laba itu di mimpiku. Tapi dia tidak bisa bertahan di dalam tubuh dan sangat mungkin mati di perutku dan keluar secara natural. Itu kadang terjadi, sangat langka. Tapi setelahnya beberapa orang merasa ketakutan, panik, dan paranoid. Aku tidak perlu merawat mentalku, tapi ketakutanku bukan ciptaanku sendiri, yang seperti kata orang tuaku. Aku hampir loncat kegirangan. Dokternya adalah seseorang yang luar biasa, yang mengatasi masalahku dan menanggapinya serius. Dia meyakinkan orang tuaku bahwa itu bukan hal terbaik, tinggal di rumah penuh laba-laba ketika anak kalian memiliki ketakutan dan fobia. Jadi kita pindah ke tempat yang tidak terlalu luas, tapi setidaknya tidak dipenuhi serangga.
Aku belajar menghadapi ketakutanku dan mengontrol diriku. Suara di kepalaku hanya teman dari emosiku. Dan sekarang, aku mulai terbuka untuk mengatasinya. Dan aku meminum seluruh botol teh untuk memastikan aku sudah menghilangkan sisa-sisa laba-laba. Subscribe ke channel ini dan kita akan membuat cerita menarik lainnya. Bagaimana jika hidup kalian lebih menyenangkan?